Assalamualaikum saudaraku, teman-teman pemirsa channel Makalan Sukun rahimakumullah. Di surat Yasin ayat 22, di antara kalimatnya ada tentang ibadah. Makna secara syar'i ibadah kita ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan surat Al-Fatihah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalau nggak salah ayat 5 ya. Di samping itu kita ambilkan kata seorang ustadz, ada kitab Al-Ubudiyah Ibnu Taimiyah 38, 43 dan 44, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah 1, 311, dan Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah 364. Kita tahu Ibnu Qudamah adalah yang paling alim di Syam setelah Ats-Tsauri, bermadzhab Hambali, pendahulunya Ibnu Taimiyah. Wafat tahun 6600, wafatnya tahun 620 Hijriah. Kata Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir, al-ibadah fi syar'i ibaratun amma yajma'u kamalul mahabbah wal khudu'i wal khauf. Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Fatihah ayat 5. Secara syar'i, ibadah adalah perbuatan yang mengumpulkan kesempurnaan mahabbah, cinta, khudu' atau ketundukan, dan khauf, rasa takut. Ibnu Taimiyah berkata, ibadah adalah sebutan untuk segala hal yang dicintai dan diridhai Allah, berupa perkataan dan perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, mengandung di dalamnya puncak ketundukan atau kerendahan kepada Allah, dengan dibarengi puncak kecintaan kepada Allah. Kata ad-din juga mengandung di dalamnya makna tunduk dan kerendahan. Maka sebutan dinullah adalah peribadahan, ketaatan, ketundukan kepada Allah. Berarti cakupan ad-din termasuk di dalamnya cakupan ibadah. Hanya kalau ibadah yang diperintahkan adalah yang terdapat di dalamnya kerendahan bersama kecintaan. Sedangkan masalah-masalah yang mubah seperti mandi, makan, dan lain-lain, kalau diniatkan untuk ketaatan atau termasuk di dalamnya, berarti bisa bernilai ibadah. Bisa kita kutip di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah 1, 311. Makna secara syar'i sangat erat dengan makna lughawi. Makna secara syar'i sangat erat dengan makna secara bahasa. Sementara kata Ibnu Qudamah yang kita kutip dari Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, telah berkata beberapa ulama salaf, saya berusaha untuk selalu mempunyai niat ibadah pada segala sesuatu, bahkan sampai makan, minum, tidur, dan masuk kamar mandi. Karena segala sesuatu yang mubah kalau diniatkan untuk ibadah akan bernilai taqarrub. Sedangkan secara bahasa, kita ambilkan dari audio rekaman khutbah berikut ini. Semuanya silahkan di-share dan subscribe ya. Mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan bagi kita semua. Amin. Selamat menikmati. Rahimakumullah, sedikit tentang makna ibadah. Dari kata abadah, ya'budu, abdan,
manut tunduk. Ada istilah tariqun mu'abbadun, jalan yang rata. Kalau kita kecil dulu ya di sawah, jalannya mungkin 2 meter, tapi hanya ada satu lajur di kiri yang nggak ada rumputnya, di kanan, di pinggir kanan nggak ada rumputnya. Itu karena terlalu sering diinjak oleh sepeda pancal. Dulu kita kan sepedanya sepeda pancal. Nah itulah yang namanya tariqun mu'abbadun, jalan yang sudah rata, yang sudah enak, yang siap untuk dilalui karena sudah terlalu sering diinjak. Kalau di Arab jalannya mungkin kalau berpasir ya, kalau diinjak itu dresep, apa itu ya? Yang dresep lah, nggak keras. Nah, kalau jalan yang sudah terlalu sering diinjak, kaki itu keras, nggak dresep lagi. Nah, begitu itu tariqun mu'abbadun, ai muzallalun bikasratil wata'i alaihi, jalan yang rata karena sudah sering diinjak orang. Ibadah itu tunduk atau jinak, kerendahan yang sangat berdekatan maknanya dengan kepatuhan. Seluruh bentuk ketundukan yang tidak ada bentuk ketundukan yang lain setelahnya, itulah ibadah, puncak ketundukan. Ibadah itu begitu. Al-abdiyah, al-ubudiyah, al-ubudah, al-ibadah, al-ta'at atau al-inqiyad wal-khudu, tunduk, patuh, taat. Ada istilah yang diabadikan Allah di surat Al-Mu'minun ayat 47 yang menceritakan kaum Bani Israel. Itu dikomentari oleh pembesar-pembesarnya. Karena pembesar itu mendengar Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel dan orang Mesir. Orang Mesir asli yang penduduknya Fir'aun itu. Semuanya didakwai, terus pembesar-pembesarnya komentar, lah pokoknya nggak mengikuti Musa dan Harun. Wong pengikut-pengikutnya itu loh, Bani Israel semua itu loh beribadah kepada kami. Jadi ini pembesar-pembesar. Faqalu anu'minu li basyaraini mithluna wa qaumuhuma lana 'abidun. Di surat Al-Mu'minun ayat 47 itu. Mereka berkata, kenapa kamu beriman kepada 2 orang yang sama dengan kami? Ya sama-sama makan, sama-sama tidur, sama-sama punya istri dan berhasrat untuk lawan jenis, nggak ada bedanya. Dulu mungkin sampai sekarang juga banyak yang menuntut Rasul itu seperti malaikat yang nggak doyan duit, nggak doyan makanan, nggak doyan wanita. Rasul itu begitu, tuntutannya begitu, bukan sesama manusia. Kenapa? Kamu mengikuti manusia, 2 manusia itu. Wong kaumnya, pengikut-pengikutnya beribadah kepada kami, kata mereka begitu. Nah, Imam Al-Tabari mengatakan, ya'umuna annahum ya'una mutazallalun ya'tamiruna li amrihim wa yadinuna lahum wal arabu tusamma kullu man dana li malikin abidanlah. Maksudnya mereka pengikut Musa dan Harun taat, tunduk. Segala permasalahan diserahkan kepada pengikut Fir'aun dan berpegang dengan perintah-perintah Fir'aun CS. Orang Arab menamai setiap yang berpegang dengan pemerintahan seorang penguasa disebut sebagai mengibadahinya. Ibadah itu tunduk patuh, seperti patuhnya Bani Israel kepada Fir'aun dan bala tentaranya.